Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5802, Centaur memukul kepala banteng. Waktu berlalu hari demi hari. Jumlah penduduk ibu kota negara bagian meningkat. Sebab, setiap hari masyarakat dari berbagai suku berkumpul di kota negara itu untuk mencari perlindungan. Lu Ming tidak menolak orang-orang ini di pintu. Kota Lin cukup besar untuk menampung puluhan miliar orang. Mereka harus mempertahankannya tidak peduli berapa banyak orang yang ada di sana. Dia akan melindungi orang-orang ini jika itu dalam kekuasaannya. Dia tidak punya pilihan lain. Jumlah penduduk kota Lin terus bertambah. Hanya dalam waktu setengah bulan, jumlahnya telah melampaui 100 juta. Pada saat ini, jumlah orang yang datang ke kota negara itu berangsur-angsur berkurang. Mereka yang seharusnya berada di sekitar area itu semuanya telah datang. Yang lainnya terlalu jauh atau telah dibunuh oleh para ahli di bawah komando Aula Sejati Phoenix kuno. Setelah setengah bulan penguatan terus-menerus, kekuatan pertahanan susunan kota Lin menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Lu Ming telah menyiapkan sejumlah besar kristal abadi dan harta karun di setiap fondasi susunan, yang dapat menyediakan sejumlah besar energi. Bahkan jika tidak ada yang mengaktifkannya, ia dapat mempertahankan dirinya sendiri. Susunan seperti itu dapat menahan serangan dari banyak alam semesta setengah langkah. Pada hari ini, Lu Ming berdiri di tembok kota dan memandang ke kejauhan. Itu karena dia melihat beberapa sosok terbang ke arahnya. Tokoh-tokoh ini semuanya berasal dari klan Xia. Salah satu wanita itu memiliki rambut panjang yang diikat ekor kuda. Ia mengenakan baju besi perak yang melilit tubuhnya yang montok. Ia sangat cantik, tetapi ia juga memiliki jiwa kepahlawanan yang kuat, seperti seorang jenderal yang telah melalui ratusan pertempuran. Di samping wanita berbaju besi perak itu ada 3 pria kekar berbaju besi perang. Mereka berempat berada dalam kondisi menyedihkan, aura mereka lemah, armor mereka rusak dan berlumuran darah. Mereka berempat berlari menyelamatkan diri. Di belakang mereka berempat, ada seseorang yang mengejar. Meskipun hanya ada 2 sosok, mereka memancarkan aura yang mengejutkan. Mereka adalah 2 alam semesta setengah langkah. Setengah langkah alam semesta dari pacuan kuda bulan. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Kedua pengejar itu berkepala kuda dan berbadan manusia. Mereka berasal dari klan kuda bulan. Pacuan kuda bulan merupakan pacuan kuda tingkat atas dan merupakan salah satu pacuan kuda teratas di bawah istana sejati Phoenix kuno. Ada banyak ras atas di bawah istana, tetapi hanya sedikit yang dapat dibandingkan dengan ras kuda bulan. Inilah kali pertama dia menjumpai alam semesta setengah langkah dari 12 istana sejati. 2 alam semesta setengah langkah dari perlombaan kuda bulan sangat cepat, dan jarak antara mereka dan 4 orang di depan mereka semakin dekat. Jenderal, Anda duluan. Kami akan menahan mereka. Seorang pria kekar menggeram. Tidak, kami akan pergi bersama. Wanita berbaju besi perak itu menggelengkan kepalanya, matanya penuh tekad. Ayo kita pergi bersama. Kita tidak bisa pergi. Jenderal, kota Lin ada di depan. Sepertinya kota itu belum hancur. Jika kamu memasuki kota itu dan menggunakan susunannya, kamu mungkin bisa menghadapi musuh. Beberapa pria kekar bicara satu demi satu. Sudah kubilang, kita berangkat bersama. Kita tidak jauh dari kota Lin. Kalau kita bekerja sama, kita pasti bisa masuk ke kota itu. Wanita berbaju besi perak itu dapat memotong logam dan besi dengan tekadnya yang tak tergoyahkan. Ketiga pria kekar itu mendesah dan berhenti berusaha membujuknya. Mereka bertekad untuk melindungi keselamatan sang jenderal bahkan jika mereka harus mati. Mati. 2 alam semesta setengah langkah dari ras lunaga mendengus dingin, dan energi abadi mereka meledak saat mereka masing-masing melepaskan teknik abadi. Asyik. Dengan raungan banteng, teknik abadi keduanya mengembun menjadi seekor banteng raksasa yang mencapai langit. Banteng raksasa itu menghentakkan kakinya di udara, dan kekosongan itu bergemuruh dan meledak. Dengan setiap langkah, kekosongan itu musnah. Kekuatannya sangat mengerikan. Lu Ming tercengang. Teknik surgawi yang dilemparkan oleh 2 anggota lubang lunastron benar-benar mengembun menjadi 2 banteng raksasa. Itu tampaknya tidak sesuai dengan situasi. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan teknik abadi dengan pengguna. Mari kita serang bersama dan blokir. Wanita berbaju besi perak itu berteriak. Baju besi peraknya bersinar, dan dia mengayunkan tombak peraknya ke belakang.
Ketiga pria kekar itu meraung dan membakar kekuatan abadi mereka untuk melepaskan serangan mereka yang paling dahsyat. Lu Ming dapat mengetahui bahwa wanita berbaju besi perak itu memiliki basis kultivasi Raja Abadi 9 transformasi. Adapun tiga lelaki kekar itu, salah satunya merupakan Raja Abadi 9 perubahan sedangkan dua lainnya merupakan Raja Abadi 8 perubahan. Sekalipun mereka berempat bekerja sama, mereka tetap tidak dapat bertahan terhadap serangan dua kuda bulan. Ledakan. Mereka ditabrak oleh dua banteng raksasa, dan tubuh mereka terpental sambil memuntahkan darah. Dewi Perang Dinasti Yue Agung memang biasa saja, tapi dia cukup cantik. Aku tidak tega membunuhmu dengan mudah. Setelah aku mengalahkanmu, aku akan bersenang-senang. Seorang lelaki berkepala kuda dengan rambut ungu mencibir dan menjulurkan lidahnya yang panjang untuk menjilati sekeliling, meneteskan air liur ke seluruh tanah. Ketiga lelaki kekar itu semuanya geram, tetapi wanita berbaju besi perak itu tidak berekspresi apa-apa saat berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, cepatlah pergi." Mereka terus terbang menuju kota Lin dengan bantuan sapi raksasa. Hari ini, kamu tidak punya tujuan. Kedua lelaki berkepala kuda itu terus mengejar dan kemudian menggunakan teknik abadi yang lain untuk memadatkan seekor banteng raksasa lagi, yang menabrak wanita berbaju besi perak dan tiga orang lainnya. Mereka hanya dua ekor banteng raksasa, namun saat mereka berlari kencang, mereka seperti tentara yang berjumlah ribuan, mengguncang bumi dan menghancurkan segalanya. Ekspresi wanita berbaju besi perak dan tiga orang lainnya tampak jelek karena menampakkan sedikit keputusasaan. Mereka sudah terluka, dan akan sangat sulit untuk menangkisnya. Setelah gelombang serangan ini, mereka akan terluka parah jika tidak mati, tergantung pada belas kasihan orang lain. Suara mendesing. Tiba-tiba dua buah tombak terbang keluar dari kota dan menusuk ke arah dua ekor banteng raksasa. Dengan dua suara berdenting, cahaya tombak itu menembus tanduk kedua banteng raksasa itu. Keduanya bertahan sesaat sebelum kedua cahaya tombak itu hancur. Namun, kedua banteng raksasa itu juga terhalang dan tubuh mereka meredup. Tentu saja Lu Minglah yang bergerak. Tentu saja, Lu Ming tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya. Alasan mengapa dia melakukannya adalah, tentu saja, untuk mempelajari teknik surgawi milik pihak lain secara diam-diam. Teknik abadi kedua penunggang kuda itu terhalang dan mata mereka menyipit. Adapun wanita berbaju besi perak dan tiga orang lainnya, mereka sangat gembira. Ada master di kota Lin. Untuk dapat memblokir serangan gabungan dari dua alam semesta setengah langkah, dia jelas seorang ahli di tingkat alam semesta setengah langkah. Dalam kesan mereka, negara kota ini tidak memiliki alam semesta setengah langkah. Namun, kebenaran ada di depan mata mereka. Fakta bahwa kota negara bagian ini mampu bertahan dan tidak hancur kemungkinan besar terkait dengan setengah langkah menuju alam semesta ini. Tikus, keluarlah dari sini. Kedua pria berkepala kuda itu berteriak dan menggunakan teknik abadi mereka lagi. Kali ini, teknik surgawi berubah menjadi ribuan banteng kecil, bukan banteng raksasa. Setiap banteng kecil bagaikan palu surgawi yang menghantam wanita berbaju besi perak dan tiga lainnya. Sua-sua-sua, Lu Ming melangkah keluar dan meninggalkan kota negara bagian, terbang menuju wanita berbaju besi perak dan tiga orang lainnya. Pada saat yang sama, ia terus menusukkan tombak panjang di tangannya. Setiap kilatan tombak mengenai seekor anak sapi dengan tepat, dan setiap anak sapi meledak setelah ditusuk. Kedua penunggang kuda itu menatap tajam ke arah Lu Ming. Setengah langkah alam semesta klan Xia. Kedua penunggang kuda itu tergerak. Lu Ming menggunakan susunan untuk menyegel auranya. Kedua penunggang kuda itu tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi Lu Ming yang sebenarnya. Mereka secara tidak sadar memperlakukan Lu Ming sebagai setengah langkah menuju alam semesta. Meskipun mereka tahu tingkat kultivasi Lu Ming, masih ada kilatan dingin di mata mereka. Seolah-olah mereka yang superior memandang rendah yang inferior, seolah-olah mereka sedang melihat semut atau alat. Di dunia nyata, status ras atas jauh lebih tinggi daripada ras debu. Ini adalah kebiasaan yang telah mereka kembangkan. Adapun wanita berbaju besi perak dan tiga orang lainnya, mereka sangat gembira. Dia sebenarnya berasal dari klan Xia, alam semesta setengah langkah. Dia berasal dari klan yang sama dengan mereka, jadi kemungkinan besar dia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Aku belum pernah melihat senior dari klanku sebelumnya. Dia kemungkinan besar adalah seorang kultivator penyendiri.
Mereka berempat berbicara secara rahasia. Bab 5803, Dewi Pertempuran. Membunuh. Melihat bahwa Luming hanya seorang anggota klan Xia, kedua penunggang kuda itu tidak lagi ragu-ragu dan langsung menyerang, menggunakan jurus-jurus mematikan mereka. Siluet banteng muncul di kehampaan dan menyerang Luming. Luming mengayunkan tombaknya untuk menangkis dan mempertahankan tingkat kekuatan tempur yang sesuai dengan lawannya. Dia berputar mengelilingi lawannya dan diam-diam mengamati teknik surgawi lawannya. Teknik surgawi klan kuda bulan sangat sederhana. Itu hanyalah teknik surgawi biasa yang terdiri dari lebih dari 10.000 aturan teknik surgawi. Luming memahami semuanya dalam sekitar 10 gerakan. Asyik, Luming tiba-tiba menyerbu ke depan dan mendekati kedua penunggang kuda itu. Ia kemudian meraih dengan tangannya yang besar dan dua bilah tajam melesat keluar. Bilah-bilah itu seperti bilah yang dapat membelah langit, menebas mereka berdua. Ini adalah Sutra Abadi Pedang Hitam. Kedua penunggang kuda itu terkejut. Mereka menyadari bahwa teknik abadi ini adalah teknik abadi khas dari klan Babi Dewa, ras atas lainnya di bawah Kaisar Istana Sejati Phoenix kuno. Luming berasal dari klan Xia dan merupakan penduduk asli Kosmos Agung. Bagaimana dia bisa menggunakan Sutra Abadi Pedang Hitam? Sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, bilah hitam itu sudah datang. Mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi mereka tidak sebanding dengan bilah hitam itu dan terpotong menjadi dua. Kemudian, dia menepukkan kedua tangannya dan menjebak kedua pria berkepala kuda itu di telapak tangannya. Dengan ledakan kekuatan, kedua pria berkepala kuda itu menjerit kesakitan saat tubuh fisik mereka hancur, hanya menyisakan jiwa mereka yang abadi. Sekarang, 25.000 Upanishad kekacauan telah diintegrasikan ke dalam tubuh Luming. Kekuatan tempurnya tak tertandingi saat ia berada di lautan semesta. Meskipun jiwanya retak dan ia tidak dapat melakukan trinitas pada tingkat yang lebih dalam, sehingga sulit bagi tubuh dan jiwanya yang abadi untuk menyatu, kekuatan fusi kekuatan abadi bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh alam semesta setengah langkah biasa. Oleh karena itu, mudah baginya untuk berurusan dengan dua alam semesta setengah langkah biasa. Terlebih lagi, Luming menemukan masalah. Kedua penunggang kuda ini hanya dapat digunakan untuk satu teknik surgawi. Dia hampir ditekan, tetapi dia tidak menggunakan teknik bertahan atau kecepatan abadi. Ini hanya bisa berarti bahwa pihak lain tidak tahu teknik bertahan atau kecepatan abadi sama sekali, dan hanya tahu teknik abadi ofensif. Ini tidak masuk akal. Di lautan semesta, bukankah alam semesta setengah langkah menguasai banyak teknik abadi? Ada teknik bertahan, teknik menyelamatkan nyawa, teknik kecepatan, dan sebagainya. Pasti ada teknik abadi terbaik di antara semuanya. Mungkinkah sebagian besar teknik abadi di dunia semesta sejati dikendalikan oleh 12 klan transenden tertinggi karena hierarki yang ketat? Atau apakah karena dunia semesta sejati tidak memiliki teknik abadi? Dalam sekejap, banyak pikiran terlintas dalam benak Luming. Terima kasih banyak atas penyelamatan senior. Wanita berbaju besi perak itu membawa 3 pria kekar dan datang menyambutnya. Tidak apa-apa, mari kita bicara setelah kita memasuki kota. Luming menekan kedua penunggang kuda itu dan menyegelnya. Ia kemudian terbang ke kota negara bagian bersama wanita berbaju besi perak dan 3 pria kuat. Dia tidak menyangka akan menimbulkan keributan seperti itu saat dia memasuki kota. Itu, Dewi Perang. Ya, itu dia. Aku pernah melihat potretnya sebelumnya. Dia adalah Dewi Perang Yue yang agung, dan konon katanya dia akan menjadi jenderal termuda Yue yang agung. Liu Qing adalah nama Dewi Pertempuran. Luming mengangguk tanpa suara. Liu Qing tidak terlalu tua, tetapi dia memiliki basis kultivasi dari 9 transformasi Raja Abadi. Dia memiliki potensi untuk menjadi jenderal wanita termuda di Great Yue. Dewi Perang, apa yang terjadi? Jika kota Lin hancur, mengapa tidak ada bala bantuan dari ibu kota kekaisaran? Dewi Pertempuran, kau terluka. Apa yang terjadi? Mungkinkah ibu kota kekaisaran juga? Beberapa jenderal tentara abadi datang memberi penghormatan kepada Liu Qing dan bertanya tentang situasi. Ibu kota kekaisaran telah dikepung. Bahkan setetes air pun tidak dapat lolos, dan semuanya dalam bahaya. Liu Qing menjawab dengan wajah serius. Apa? Ibu kota kekaisaran dalam bahaya? Apakah itu kekaisaran hujan gelap? Wajah seorang abadi sejati berubah secara dramatis. Bagaimana mungkin dinasti Netherreign memiliki kekuatan seperti itu hingga melibatkan ahli yang tidak dikenal?
Misalnya, saya belum pernah mendengar tentang orang-orang berkepala kuda. Saya belum pernah melihat makhluk seperti itu di alam semesta nyata. Kata Liu Qing. Mungkinkah itu dari luar alam semesta? Wajah para jenderal abadi yang sejati berubah menjadi jelek. Secara umum, tidaklah sulit bagi seorang yang benar-benar abadi untuk meninggalkan alam semesta tempat mereka berada. Belum lagi raja yang abadi dan alam semesta setengah langkah. Di alam semesta nyata, para dewa dan pakar ada di mana-mana, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah pergi. Kekuatan yang mengerikan telah menutup kosmos yang agung. Bahkan jika lorong kosmos terbuka, mereka akan merasa sulit untuk pergi. Mereka akan dipaksa kembali oleh kekuatan yang tidak dikenal dan mengerikan. Jika mereka mencoba memaksa masuk, mereka bahkan bisa mati. Semua makhluk hidup dao abadi di kosmos yang luas terasa seakan-akan mereka hidup di dalam sangkar. Mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Lu Ming mendengar percakapan mereka dan dia mendesah dalam hatinya. Itu lebih dari sekadar kandang. Kenyataannya lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Ibu kota dikepung. Saya memimpin sekelompok ahli untuk keluar dari pengepungan dan mencoba mencari bala bantuan, tetapi kami disergap dan kami semua terbunuh. Jika bukan karena penyelamatan senior ini, kami tidak akan selamat. Ngomong-ngomong, bagaimana aku harus menyapa orang tua ini? Liu Qing bertanya. Kami juga tidak tahu. Senior ini sangat rendah hati. Kami hanya tahu bahwa namanya adalah Lucy dan dia sangat dekat dengan klan Shen. Seorang jenderal di puncak alam keabadian sejati berkata dengan lembut. Lucy adalah nama palsu yang digunakan Lu Ming. Karena klan Shen menganggapnya sebagai batu abadi, mereka memberinya nama batu. Karena dia ingin menghindari pelacakan ras surga, dia harus memutus semua koneksi dengan lautan semesta. Misalnya, teknik abadi yang tidak menggunakan samudera semesta, senjata abadi yang tidak menggunakan samudera semesta, dan nama-nama. Meskipun nama Lu Ming sangat umum dan dapat dengan mudah ditemukan dalam jumlah puluhan juta, jarang menemukan seseorang dengan tingkat kultivasi tinggi dengan namanya. Akankah ras langit tingkat semesta datang untuk menyelidiki jika mereka mengetahuinya? Lu Ming tidak akan mengambil risiko ini. Meskipun ada kemungkinan besar bahwa ras surga tingkat alam semesta dan bahkan para leluhur tidak dapat memasuki alam semesta besar, Lu Ming harus pergi di masa depan. Berdasarkan aturan, semua makhluk hidup harus meninggalkan kosmos besar setelah ujian berakhir, termasuk 12 ras debu, yang telah direduksi menjadi alat. Para ahli dari 12 istana sejati, atau bahkan makhluk dari alam ciptaan, akan secara pribadi mengambil tindakan untuk membersihkan seluruh kosmos yang besar. Kemudian, mereka akan menangkap makhluk hidup dari 12 ras manusia dan menempatkan mereka ke dalam kosmos yang besar untuk berkembang biak sebagai persiapan untuk ujian berikutnya. Klan Shen. Liu Qing bingung. Suku yang sangat kecil, dengan populasi hanya beberapa ribu. Jenderal abadi yang sejati menjawab. Mereka mengobrol sebentar lagi dan tidak banyak bicara. Liu Qing dan yang lainnya terluka parah dan perlu mencari tempat untuk berobat. Lu Ming membawa jiwa abadi kedua penunggang kuda itu kembali ke kediamannya dan menginterogasi mereka untuk mendapatkan informasi yang mereka ketahui. Awalnya, pihak lain sangat keras kepala. Namun, setelah Lu Ming menggunakan beberapa trik, pihak lain mulai memberitahunya apa yang diketahuinya dengan patuh. Sayangnya, apa yang dikatakan ketiga penunggang kuda itu hampir sama persis. Namun, kedua penunggang kuda setengah langkah tingkat alam semesta ini lebih tahu tentang para ahli dari 12 istana sejati, terutama para ahli dari istana sejati reruntuhan kuno daripada Raja Abadi 9 Transformasi. Mereka memberitahu Lu Ming secara rinci tentang para ahli dari istana sejati reruntuhan kuno yang berpartisipasi dalam uji coba kali ini, membuatnya waspada. Bahkan alam semesta setengah langkah akan memiliki kekuatan tempur yang sangat berbeda. Kedua penunggang kuda itu adalah alam semesta setengah langkah yang paling biasa. Mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 10.000 Upanishad kekacauan yang terintegrasi ke dalam tubuh mereka, dan mereka telah menguasai beberapa teknik abadi. Mereka dapat dikatakan sebagai alam semesta setengah langkah yang paling buruk, dan kekuatan tempur mereka bahkan tidak sebanding dengan alam semesta setengah langkah di lautan alam semesta. Sebagian besar alam semesta setengah langkah di samudera alam semesta memiliki lebih dari 10.000 Upanishad kekacauan, tetapi mereka telah menguasai banyak teknik abadi. Bab 5804, Kekuatan di luar imajinasi. Menurut apa yang dikatakan Primogenitor Langit Hijau,
Batas alam semesta setengah langkah adalah menyatukan 100.000 jenis niat kekacauan. Perbedaan antara 10.000 dan 100.000 terlalu besar. Lu Ming bertanya. Kedua penunggang kuda itu tidak tahu apakah ada ahli di 12 aula sejati yang telah menggabungkan 100.000 kedalaman kekacauan. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang dapat menggabungkan 100.000 kedalaman kekacauan ke dalamnya. Setiap orang dari mereka telah menjadi penguasa wilayah yang mengguncang dunia semesta sejati. Kalaupun ada orang seperti itu di generasi dunia semesta sejati ini, mereka tidak akan mudah terungkap. Dan EBSCP, namun, kedua orang berkepala kuda itu telah dengan jelas memberitahunya bahwa 12 istana sejati pasti telah menyatukan lebih dari 90.000 niat kekacauan. Setelah menggabungkan 90.000 helai niat kekacauan ke dalamnya, kekuatan tempur seseorang akan meningkat secara dramatis. Di 12 istana sejati, seseorang dapat dianggap sebagai putra sejati dan putri sejati, atau istana muda, dan status mereka akan tunduk. Di era ini, istana sejati reruntuhan kuno memiliki 10 putra dan putri sejati yang terkenal di seluruh dunia alam semesta sejati. Semuanya telah memasuki kosmos agung sejati. Setelah mendengarkan ceritanya, Lu Ming mendapat gambaran tentang alam semesta setengah langkah dari dunia alam semesta sejati. Kuat, amat kuat, jauh melampaui apapun yang dapat dibandingkan dengan lautan semesta. Ia kini berspekulasi bahwa sebagian besar alam semesta setengah langkah di samudera alam semesta memiliki lebih dari 10.000 Upanishad kekacauan, dan yang tertinggi tidak akan melebihi 30.000. Alam semesta setengah langkah di sini tidak bisa diperlakukan sebagai alam semesta setengah langkah biasa, jadi dia harus berhati-hati. Dia telah mengajukan semua pertanyaan yang perlu dia tanyakan. Lu Ming menekan jiwa abadi kedua penunggang kuda itu dan perlahan-lahan memusnahkan mereka. 3 hari kemudian, Liu Qing datang berkunjung bersama 3 orang kuat untuk berterima kasih kepada Lu Ming karena telah menyelamatkannya. Pada saat yang sama, dia memberitahu Lu Ming bahwa mereka sedang mencari bala bantuan. Kekaisaran Yue yang agung memiliki 10 jenderal hebat, dan setiap jenderal memimpin pasukan abadi yang kuat. Namun, biasanya, hanya 5 pasukan surgawi yang ditempatkan di ibu kota kekaisaran. 5 lainnya ditempatkan di berbagai tempat, menjaga perbatasan Yue yang agung. Kali ini, ibu kota kekaisaran Yue yang agung dikepung dan kekuatan mereka tidak mencukupi. Dia memimpin orang-orangnya untuk keluar dari pengepungan untuk mencari bantuan dari para pemimpin militer lainnya. Kultivasi senior telah mencapai surga, dan Anda adalah ahli yang tak tertandingi dari klan Xia kami. Bisakah Anda ikut dengan saya kembali ke ibu kota kekaisaran, berperang melawan musuh, dan melindungi klan Xia? Kata Liu Qing. Lu Ming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ada ratusan juta orang klan Xia di sini yang membutuhkan perlindunganku. Sulit bagiku untuk pergi bersamamu. Lu Ming sudah lama melewati usia pemuda yang bersemangat. Bagaimana dia bisa menjadi seorang penjahat hanya karena pihak lain memujinya? Bahkan seorang wanita pun tidak cantik. Saya dapat melihat bahwa ada formasi abadi yang kuat yang melindungi tempat ini. Alam semesta setengah langkah biasa tidak dapat menghancurkannya sama sekali, jadi tidak ada banyak bahaya. Namun, ibu kota kekaisaran berada dalam bahaya besar. Jika ibu kota kekaisaran dihancurkan, saya khawatir kota itu juga akan berada dalam bahaya. Saya ingin meminta bantuan senior. Saya yakin bahwa seluruh Yue Agung akan berterima kasih kepada Anda. Liu Qing berkata dengan tulus. Namun, Lu Ming hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak setuju. Di hadapan 12 istana sejati, kekuatannya terlalu lemah. Terlebih lagi, luka-luka pada jiwanya yang abadi belum pulih. Selain itu, dia masih diburu oleh ras surga kelas alam semesta. Dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Melihat Lu Ming tetap tidak tergerak, Liu Qing menghela napas. Mata heroiknya dipenuhi dengan kekecewaan. Kemampuan Lu Ming tidak terduga. Dia dapat dengan mudah mengalahkan 2 penunggang kuda yang setengah langkah ke alam semesta. Kemampuannya telah melampaui sebagian besar jenderal. Di dalam hatinya, tidak lebih dari 3 orang di seluruh dinasti Yue Agung yang mampu menandinginya. Sungguh disayangkan bahwa orang seperti itu tidak dapat diundang untuk menyelamatkan ibu kota kekaisaran. Pada akhirnya, Liu Qing dan 3 orang lainnya dengan hormat mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah 3 hari berikutnya, Liu Qing dan 3 orang lainnya telah pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka. Mereka secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Ming.
Kota Kekaisaran dalam bahaya dan mereka tidak berani menunda. Pada saat yang sama, Liu Qing mengundang Lu Ming lagi tetapi ditolak olehnya. Senior, suatu hari nanti, jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu dapat mengirimiku pesan kapan saja. Aku tidak akan menolak. Sebelum pergi, Liu Qing memberikan Lu Ming sebuah jimat transmisi suara dari batu giok. Ia kemudian meninggalkan ibu kota negara bagian itu dengan perasaan kecewa dan menghilang di cakrawala. Lu Ming masih bertugas di kota Lin, menyembuhkan luka-lukanya, dan memperkuat susunan kota. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Luka-luka di jiwanya yang abadi masih belum membaik, tetapi susunan kota negara bagian itu akhirnya lengkap. Dia telah menghabiskan banyak bahan untuk mendirikan formasi 4 simbol Yin dan Yang di sekitar kota Lin. Begitu formasi ini diserang, ia akan mengaktifkan 200 juta pola formasi 4 simbol, yang solid dan tidak dapat dihancurkan. Sudah sebulan. Aku ingin tahu bagaimana pertempuran di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Lu Ming merenung. Dia berencana untuk melihatnya. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengamati seberapa kuat para ahli istana Phoenix kuno yang sebenarnya. Tentu saja, dia tidak akan pergi dengan ketiganya. Dia berencana untuk pergi dengan salah satu dari mereka dan mengamati dalam kegelapan. Jika itu dalam kemampuannya, dia tidak keberatan membantu. Jika musuh terlalu kuat, dia tidak akan bergerak. Tubuh masa depan itu meninggalkan kota negara itu secara diam-diam dan menuju ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Jarak dari sini ke ibu kota Kekaisaran Dayue sangat jauh. Namun, Lu Ming bergerak sendiri secepat kilat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba. Kaisar Yue Agung 10 kali lebih luas dari ibu kota negara itu. Tembok kota terbuat dari logam khusus dan diukir dengan huruf-huruf misterius. Simbol-simbol itu berkedip-kedip, dan cahaya warna-warni memenuhi langit. Mereka berubah menjadi formasi abadi, dan kekuatan yang melonjak pun terstimulasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Seseorang menyerang kota dan menghancurkan formasi, dan suara pertempuran bergema di seluruh dunia. Sepertinya ibu kota Kekaisaran Yue yang agung bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan. Itu belum ditembus. Lu Ming punya pikiran. Dia mengukir formasi penguncian tubuh senyap di tubuhnya, dan tubuhnya berubah menjadi hantu saat dia dengan cepat mendekati lokasi pertempuran. Begitu dia mendekat, dia merasakan kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir-balikkan lautan. Aura yang kuat muncul di depannya seperti bintang. Begitu banyak ahli. Lu Ming membeku sejenak. Dia menemukan ada lusinan aura alam semesta setengah langkah di antara para ahli yang menyerang kota. Tepatnya, lebih dari 40. Ada lebih dari 109 transformasi Raja Abadi. Persyaratan minimum untuk berpartisipasi dalam uji coba ini adalah menjadi Raja Abadi dengan transformasi 9. Raja Abadi dengan transformasi 8 tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi karena kekuatan mereka terlalu rendah. Begitu banyak ahli yang menyerang kota bersama-sama, tetapi mereka sebenarnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pembentukan ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Lu Ming juga sedikit terkejut. Dia mengamati ibu kota Kekaisaran Yue yang agung dengan saksama. Kota Kekaisaran Yue yang agung dipenuhi dengan simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya. Energi melonjak saat berubah menjadi sosok besar yang berdiri di langit di atas kota Kekaisaran Yue yang agung. Sosok itu mengenakan baju besi hitam dan memiliki 4 kaki. Ia memiliki tanduk tajam di kepalanya, dan seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam. Ia memegang kapak raksasa. Sosok inilah yang berhasil menghalau sebagian besar serangan. Ada begitu banyak ahli di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Lu Ming merasakan dengan cermat dan samar-samar dapat merasakan bahwa ada 10 alam semesta setengah langkah di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Konon katanya 10 Jenderal Agung Dayue semuanya adalah Master Alam Semesta setengah langkah. Aku tidak menyangka itu benar. Lu Ming diam-diam terkejut. Mendengarnya adalah satu hal, melihatnya dengan mata kepalanya sendiri adalah hal lain. Perlu diketahui bahwa ada 12 ras di jagat raya, dan klan Xia hanyalah salah satunya. Klan Xia memiliki 13 dinasti. Dinasti Yue yang agung saja memiliki begitu banyak alam semesta setengah langkah. Di lautan alam semesta, tidak ada kosmos agung yang dapat dibandingkan dengannya kecuali ras surga, bahkan alam semesta kekacauan agung peringkat kedua. Bab 5805, Serangan Klan Xiu ke Kota, Formasi yang sangat kuat.
Kosmos yang besar ini memang luar biasa. Ketika Lu Ming pertama kali memasuki multiverse ini, dia merasakan bahwa aturan esoteris kekacauan terjalin dalam multiverse ini seperti meridian, membentuk meridian abadi esoteris. Meridian abadi yang utama mirip dengan meridian roh dan meridian surgawi. Meridian ini dapat memelihara alam semesta yang agung untuk waktu yang lama dan membuatnya sangat kaya akan energi dan vitalitas. Meridian ini akan membuat makhluk hidup di alam semesta yang agung lebih cocok untuk dibudidayakan. Pada saat yang sama, energi antara langit dan bumi sangat murni dan bermutu tinggi. Energi itu samar-samar mengandung jejak, kekuatan sejati, yang memelihara semua makhluk hidup di alam semesta. Saat itu, Lu Ming sudah menduga bahwa akan ada banyak ahli di alam semesta ini. Tampaknya itu benar. 10 ahli alam semesta setengah langkah dari Kekaisaran Yue yang agung dan sejumlah besar Raja Abadi bergabung untuk mengaktifkan formasi dan benar-benar menahan serangan istana sejati Phoenix kuno. Ada lebih dari 100 ahli di aula reruntuhan kuno. Mereka berasal dari berbagai ras dan salah satu dari mereka menarik perhatian Lu Ming. Ini karena klan ini memiliki jumlah ahli terbanyak di antara lebih dari 100 ahli. Meskipun mereka berjauhan, beberapa dari mereka masih membuat Lu Ming kagum. Ras ini tampak seperti manusia, tetapi mereka memiliki cambang seperti babi, taring, dan wajah yang mengerikan. Klan Xiu. Ini adalah salah satu dari 12 ras tertinggi di dunia alam semesta sejati, ras kuat yang telah menciptakan aula Qi sejati kuno. Teknik jimat awan ungu matahari yang hebat. Salah satunya adalah anggota klan Xiu dengan cambang ungu. Permukaan tubuhnya dipenuhi dengan rune, dan 12 jimat melayang di sekelilingnya. Asyik, jimat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah 9 matahari surgawi sedang menyala. Merusak, ras Xiu ini melolong karena matanya dipenuhi darah. Seluruh tubuhnya membengkak karena sejumlah besar energi abadi dimasukkan ke dalam jimat itu. Ledakan-ledakan-ledakan. Kedua belas jimat itu berkumpul dan meledak, berubah menjadi kekuatan mengerikan yang menyebabkan formasi itu berguncang dan tenggelam dalam. Sekarang, di samping itu, Master klan Xiu lainnya juga menghunus beberapa senjata abadi. Senjata abadi itu juga mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan meledak setelah bertabrakan dengan formasi. Penghancuran diri beberapa senjata abadi dan jimat yang kuat akhirnya membuat retakan pada formasi tersebut. Serang! Seorang prajurit klan Xiu dengan cambang emas berteriak dingin. Seketika, lebih dari 50 ahli menyerbu ke dalam celah. Tentu saja, klan Xiu tidak bergerak. Mereka yang maju adalah ras atas di bawah komando klan Xiu. Menurut aturan, ras atas berhak bergabung dengan istana sejati dan berpartisipasi dalam persidangan. Sedangkan untuk lomba debu dan perdamaian, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Hanya mereka yang memiliki bakat yang menantang surga dapat dipilih oleh istana sejati untuk menjadi pelindung dao bagi para jenius tertinggi dari ras yang terhormat dan berpartisipasi dalam ujian ini. Meskipun ada retakan dalam formasi, bahayanya masih belum diketahui. Bagaimana mungkin klan Xiu yang terhormat mengambil risiko? Risikonya harus diserahkan kepada ras lain. Demi pamer di depan suku Qiang dan memberi sumbangan, beberapa orang mengambil risiko. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 orang bergegas masuk ke celah itu. Mereka hendak menerobos formasi dan memasuki ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Bunuh mereka! Suara agung bergema di ibu kota Great Yue. Kemudian, sebuah lonceng hitam besar jatuh dari langit, menutupi 20 ahli yang telah bergegas ke celah arai. Pada saat yang sama, itu juga menghalangi celah arai. Asyik, dan EBSP, lonceng itu berdengung dan melepaskan gelombang suara yang mengerikan. Pada saat yang sama, api dan kilat memenuhi lonceng itu. Semuanya mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Dalam sekejap, beberapa 9 Raja Abadi transformasi lainnya meledak, tubuh dan jiwa mereka hancur. Ini buruk. Formasi ini memang mampu menyerang dan bertahan di saat yang bersamaan. Ia dapat bertahan di luar dan membunuh musuh di dalam. Seorang ahli alam semesta setengah langkah dari klan C memiliki ekspresi jelek. Benar saja, lonceng besar itu juga terbentuk dari sebuah formasi. Mundur, cepat mundur. Bantu mereka mundur. Beberapa pemimpin klan Xiu memerintahkan. Para ahli yang terjebak membombardir bel itu dengan ganas, dan mereka yang tidak menyerbu juga menyerang bel itu dengan sekuat tenaga. Bahkan para prajurit klan Xiu yang sebelumnya tidak bergerak, kini bergerak bersama-sama.
Formasi semacam ini yang menggabungkan serangan dan pertahanan sangatlah mengerikan. Selama formasi itu utuh, bahkan jika seseorang menyerbu ke dalam kota, mereka tetap akan mengalami serangan yang mengerikan. Jika formasi itu diaktifkan, ia dapat membunuh musuh yang ada di dalamnya. Akhirnya, dengan bantuan para ahli dari reruntuhan kuno True Hall, lonceng itu hancur. Orang-orang yang terjebak di dalamnya melarikan diri dan keluar melalui celah di formasi tersebut. Retakan di formasi tersebut juga mulai menggeliat dan pulih dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, 6 dari 20 lebih ahli yang diselimuti oleh lonceng itu terbunuh dan berubah menjadi abu. Mundur, klan Xiu berambut emas memerintahkan. Semua ahli dari istana sejati reruntuhan kuno segera mundur. Yi, itu dia. Sepertinya dia telah menemukan bala bantuan dan telah kembali dengan selamat ke ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Ada banyak orang di ibu kota Kekaisaran Dayue. Lu Ming melihat sosok yang dikenalnya. Itu Liu Qing. Tentu saja, Lu Ming tidak menampakkan diri. Dia merenung sejenak dan diam-diam menuju ke arah aula sejati Phoenix kuno. Para ahli dari reruntuhan kuno istana sejati mendarat di sebuah ngarai yang berjarak puluhan ribu mil dari ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Jarak ini tidak dianggap jauh bagi eksistensi setingkat mereka. Lu Ming berhenti di luar ngarai. Ada susunan sederhana yang didirikan di sekitar ngarai. Bagi Lu Ming saat ini, susunan semacam ini tidak ada apa-apanya. Lu Ming diam-diam melewati susunan batu dari sisi ngarai dan tiba di tebing. Dia bersembunyi di sana. Dari tebing ini, orang dapat melihat dengan jelas bentang alam ngarai. Telinganya berkedut dan dia mendengar percakapan yang datang dari ngarai. Aku tidak menyangka pembentukan klan Xia begitu kuat. Ia dapat menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Bahkan dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, kita tetap tidak dapat menghancurkannya. Suara dingin yang dipenuhi kemarahan terdengar. Ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin seorang penduduk asli klan Xia memiliki formasi sekuat itu? Ada yang tidak beres. Demi keadilan dalam persidangan, 12 istana sejati memilih 12 kelompok ras debu dan menempatkan mereka ke alam semesta yang sebenarnya. Setiap ras hanya diberi beberapa kitab suci abadi dan teknik abadi, serta susunan abadi dan kunci susunan dasar. Bahkan setelah 1000 tahun pengembangan bintang, mereka tidak dapat mengembangkan susunan yang begitu kuat. Kerumunan itu terlibat dalam diskusi yang panas. Kau benar, formasi itu jelas tidak normal. Bahan yang digunakan untuk membuatnya jelas tidak biasa. Sosok yang dibentuk oleh formasi itu mengandung aura nyata. Kata pria klan Xiu dengan cambang emas. Aura sejati. Maksudmu bahan yang mereka gunakan untuk membuat formasi itu berhubungan dengan kenyataan. Anggota klan Xiu lainnya bingung. Ya, pasti ada daging dan darah atau pelindung tulang tingkat alam semesta yang digunakan untuk menyiapkan susunan dan menyediakan energi untuk membentuk sosok yang mengerikan itu. Kata pria klan Xiu dengan cambang emas. Tingkat alam semesta. Bagaimana mungkin ada tingkat alam semesta? Tidak, mungkinkah itu, kesempatan, itu? Klan Xia pasti telah memperoleh kesempatan itu. Ahli klan Xiu lainnya berkata. Suaranya penuh dengan gairah dan keinginan. Bab 5806, Tanah Keberuntungan. Setiap ujian merupakan pertarungan untuk memanen jiwa suku debu, untuk mendapatkan poin, dan untuk bersaing memperebutkan peringkat. Itu juga merupakan kesempatan untuk memperoleh peluang. Sebelum mereka diperkenankan memasuki ras manusia, para ahli alam penciptaan dari 12 istana sejati akan menyapu seluruh kosmos besar untuk memastikan bahwa mereka tidak akan meninggalkan jejak apapun yang akan memengaruhi reproduksi 12 ras manusia. Setelah itu, pembangkit tenaga alam ciptaan dari 12 istana sejati juga akan menciptakan 12 negeri ajaib di kosmos agung sejati. Ke-12 negeri ajaib ini dikenal sebagai negeri ajaib peluang. Mereka telah didirikan secara pribadi oleh pembangkit tenaga alam ciptaan dan merupakan peluang tak tertandingi bagi keberadaan di bawah tingkat alam semesta. Ke-12 tanah kesempatan dibagi menjadi 1 alam unik, 3 alam atas, dan 8 lorong surgawi sesuai dengan tingkatannya. 1 kesempatan yang tiada taraf, 3 kesempatan bermutu tinggi, dan 8 kesempatan gua surga. Tak diragukan lagi, peluang yang tak tertandingi merupakan yang terbaik, diikuti oleh peluang bermutu tinggi, dan peluang Grotto Heaven merupakan yang terburuk. Akan tetapi, bahkan kesempatan terburuk di gua surga pun sudah cukup untuk membuat semua pembudidaya menjadi gila karena iri.
Kalimat itu masih sama. Kalimat itu diciptakan oleh keberadaan di alam ciptaan. Bahkan sehelai rambut yang ditinggalkan oleh keberadaan di alam ciptaan adalah harta yang tak ternilai. Kesempatan itu adalah imbalan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Tentu saja, peluang disertai dengan bahaya. Seseorang harus memiliki kekuatan dan keberuntungan untuk mendapatkan sesuatu. Namun, terkadang, beberapa anggota ras debu yang bereproduksi di sini juga akan memperoleh beberapa kesempatan secara kebetulan. Ini juga dianggap sebagai bagian dari reproduksi alami. Makhluk-makhluk alam semesta yang menjaga di luar tidak akan ikut campur. Mereka menduga bahwa dinasti Yue yang agung telah memasuki suatu kesempatan dan memperoleh sejumlah harta karun, yang memungkinkan mereka membentuk formasi yang begitu kuat. Mata para ahli dari reruntuhan kuno Balai Sejati menyala-nyala. Jika mereka dapat menerobos masuk ke ibu kota Kekaisaran Yue yang agung, menangkap orang-orang dari Kekaisaran Yue yang agung, dan memaksa mereka untuk memberitahu di mana mereka memperoleh kesempatan itu, maka mereka akan menjadi kaya. Meskipun para ahli alam penciptaan akan menciptakan 12 negeri menakjubkan untuk berbagai kesempatan dalam setiap percobaan, tidak semuanya dapat ditemukan. Terkadang, dalam sebuah uji coba, para ahli dari semua istana sejati yang digabungkan bahkan tidak akan mampu menemukan setengah dari peluang tersebut. Itu akan menjadi sia-sia. Namun, formasi ibu kota Kekaisaran Yue yang agung begitu kuat, bagaimana kita akan menghancurkannya? Seseorang berkata, sayang sekali peluang tingkat atas telah membuka tanah yang diberkati, dan semua ahli teratas dari istana sejati telah pergi ke sana. Jika ada putra atau putri sejati di sini, akan mudah untuk menghancurkan formasi ini. Jangan bicara soal putra dan putri sejati. Bahkan ahli yang lemah pun tidak akan kesulitan memecahkan formasi ini. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Mari kita pikirkan cara sendiri. Jika kita dapat menemukan tempat di mana para ahli dari istana sejati lainnya tidak ada, kekuatan kita akan meningkat dengan cepat. Pada titik ini, semua orang kembali terdiam, tetapi cahaya berapi-api di mata mereka menjadi lebih intens. Tidak sulit untuk menghancurkan formasi itu. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian. Mata semua orang tertuju pada orang yang berbicara, anggota klan Xiu dengan cambang emas. Tuan Muda Huaiyan, apakah Anda punya cara untuk menghancurkan formasi itu? Seseorang bertanya. Di suku Qiang, mereka yang berambut emas tidak sebangsawan anggota suku Qiang lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah warna rambutnya. Namun, Huaiyan cukup kuat. Selain itu, ia memiliki seorang kakak laki-laki yang memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Ia adalah salah satu putra sejati dari klan Xiu. Ia adalah eksistensi yang berdiri di puncak alam semesta setengah langkah di seluruh dunia alam semesta sejati. Oleh karena itu, semua orang kagum terhadap Hua Gui. Tentu saja, Huaiyan tersenyum misterius dan berpura-pura bersikap mendalam, menikmati tatapan penuh harap dari kerumunan. Setelah beberapa saat, dia berkata, meskipun formasi ibu kota Kekaisaran Yue yang agung itu kuat, jika seseorang di dalam bergabung dengan kita dan mengambil inisiatif untuk membuka formasi itu, menghancurkannya akan sangat mudah. Seseorang bekerja sama dengan kita di dalam. Maksudmu, orang-orang dari Kekaisaran Yue yang agung. Beberapa orang yang berpikiran cepat langsung memikirkan hal ini. Tidak buruk. Huaiyan mengangguk dan berkata, belum lama ini, seorang komandan militer Kekaisaran Yue yang agung datang kepadaku dan ingin menyerah. Untuk menunjukkan ketulusannya, dia memberitahuku bahwa ada total 7 pangkalan formasi utama dalam formasi Kekaisaran Yue yang agung. Dia mengendalikan salah satunya. Ketika saatnya tiba, dia akan menghancurkan pangkalan formasi yang dia kendalikan dan membuka pintu formasi untuk membiarkan kita masuk. Inti dari sebuah formasi adalah fondasinya. Jika fondasinya rusak, kekuatan formasi akan menurun. Jika mereka mendapat bantuan seorang jenderal, mereka dapat dengan mudah menghancurkan formasi itu. Tetapi, mungkinkah ini rencana dinasti Yue yang agung? Mereka sengaja mengirim orang untuk berpura-pura menyerah dan memikat kita, tapi ada jebakan di dalamnya. Seseorang bertanya, yang lainnya memiliki keraguan yang sama. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Jangan khawatir, jenderal itu telah memberikan setengah dari jiwanya yang abadi kepadaku. Jika dia punya pikiran lain, aku bisa menghancurkannya dengan satu pikiran. Dan ketika saatnya tiba, kita dapat mengirim ras yang lebih tinggi untuk menyerang terlebih dahulu. Jika ada jebakan,
maka hanya ras yang lebih tinggi yang akan mati. Huaiyan terkekeh. Baiklah, ini bisa dilakukan. Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Yang lain mengangguk. Sedikit risiko akan sepadan. Para ahli top dari berbagai istana sejati tidak ada di sana dan ini adalah kesempatan langka. Dia harus menemukan kesempatan yang tepat sebelum para ahli top dari istana sejati kembali. Memikirkan kesempatan menakjubkan itu, napas semua orang menjadi cepat. Dalam pertempuran tadi, mengapa pihak lain tidak bekerja sama dengan kita untuk menghancurkan formasi? Seseorang berkata, pihak lain berpikir bahwa waktunya belum tiba. Mereka ingin kita berpura-pura menyerang kota beberapa kali untuk melemahkan pertahanan orang-orang di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Kemudian, kita akan bergabung untuk menghancurkan formasi itu dalam satu gerakan. Kata Huaiyan, waktu spesifiknya, yang ditetapkan pada waktu di atas. Seseorang bertanya, sudah diperbaiki di. Sebelum Huaiyan mengatakan waktu, dia secara naluriah mengamati sekelilingnya dan memperluas 6 inderanya. Tiba-tiba, kilatan dingin melintas di matanya. Dia melompat dan melambaikan tangannya, menebas seberkas cahaya yang diarahkan ke Luming. Saya telah ditemukan. Sebuah pikiran terlintas di benak Luming dan dia mundur dengan cepat. Saya ingin pergi. Tatapan mata Huaiyan berubah dingin. Dia meraih udara dengan telapak tangannya dan 5 kekuatan Qi yang sangat tajam mencengkeram Luming seperti 5 tombak. Mereka sangat cepat. Luming berusaha semampunya, tetapi dia hanya bisa menghindari 3 gelombang Qi. Asyik, Luming menggoyangkan tombak panjangnya dan menggambar busur di udara. Klang-klang, 2 aliran energi menghantam busur itu. Luming merasakan 2 kekuatan yang tak tertandingi datang dari tombak itu dan tombak itu hampir terlepas dari tangannya. Tubuh Luming terlempar seperti bola meriam, dan dia memuntahkan darah. Dia terluka. Sungguh kekuatan pertempuran yang hebat. Luming diam-diam terkejut. Meskipun dia hanya dalam wujudnya saat ini, dia memiliki 25.000 Chaos Upanishad dan telah membuat terobosan besar dalam sutra abadi yang tak terbatas. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dia berada di lautan semesta, tidak akan sulit baginya untuk membunuh alam semesta setengah langkah. Namun, dengan kekuatan tempur seperti itu, dia terluka oleh pihak lain dalam satu gerakan. Luming merasa bahwa dia tidak bisa melawannya. Tentu saja, ada juga gunanya. Luming tidak menggunakan kitab suci tombak tanpa batas tadi. Ini adalah teknik abadi terbaik dari lautan semesta dan dapat dengan mudah diungkap. Jika kabar itu tersebar, itu akan mudah dideteksi oleh ras langit kelas semesta. Namun, kekuatan tempur Huaiyan juga mengerikan. Bab 5807 dikelilingi. Asyik, tubuh Luming secepat kilat saat ia bergegas keluar. Lembah ini tidak diragukan lagi adalah kolam naga dan sarang harimau. Selain Huagui, ada lebih dari 40 alam semesta setengah langkah. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang mencengangkan. Jika mereka dikepung, mereka pasti akan mati. Klan Xia, orang-orang dari klan Xia, kalian berani datang ke sini dan menguping. Kalian sedang mencari kematian. Mengejar. Para ahli suku Qi yang lainnya bereaksi sangat cepat. Mereka berubah menjadi lebih dari 10 garis cahaya dan mengejar Luming. Huaiyan berdiri di udara, tak bergerak. Sebuah busur besar muncul di tangannya. Ia mencabut salah satu taringnya dan menggunakannya sebagai anak panah. Ia menarik busur, memasang anak panah, dan menembakkannya dengan suara swoosh. Anak panah itu bagaikan seberkas cahaya yang menerobos kehampaan. Kemanapun ia lewat, waktu dan ruang, serta hukum nomologi, seakan-akan musnah. Dalam sekejap, anak panah itu sudah dekat ke arah Luming. Sebelum anak panah itu mengenai Luming, dia merasakan sakit yang tajam di antara kedua alisnya, seakan-akan seseorang telah mengarahkan pedang tajam ke arahnya. Naluri Luming mengatakan kepadanya bahwa jika dia ditikam, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Asyik, Luming membaca kitab suci kekosongan dan tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya. Ia muncul puluhan ribu mil jauhnya, nyaris terhindar dari anak panah itu. Satu-satunya perbedaan antara teknik langit tipe kecepatan dan teknik langit tipe ofensif adalah bahwa keduanya tidak memiliki kelainan khusus. Jika dia menggunakannya, kecepatannya hanya akan meningkat. Oleh karena itu, Luming masih berani melemparkan kitab suci kehampaan agar dirinya tidak mudah dikenali. Namun, setelah Luming menghindari anak panah itu,
anak panah itu berbalik dan terbang kembali ke arahnya. Kekuatan dan kecepatannya tidak berkurang. Sosok Luming bagaikan hantu, terus berkelebat di kehampaan dan menghindari beberapa anak panah berturut-turut. Namun, prajurit klan Xiu lainnya telah tiba. Lebih dari selusin alam semesta setengah langkah dari klan Xiu mengelilingi Luming dan mengeluarkan teknik abadi yang mengerikan. Tidak diragukan lagi bahwa klan Ce, salah satu ras tertinggi, telah mengembangkan teknik abadi yang tingkatnya paling tinggi. Lebih dari selusin mantra abadi dilancarkan kepada Luming seperti longsoran salju. Ledakan. Luming tiba-tiba melancarkan pukulan dan seekor banteng raksasa muncul, bertabrakan dengan mantra abadi yang paling dekat dengannya. Dengan ledakan keras, banteng raksasa itu roboh. Kekuatan dahsyat itu hampir membuat Luming kehilangan kendali atas tubuhnya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Klan Xiu ini telah menggabungkan lebih dari 30.000 jenis Upanisad kekuatan kekacauan. Pikiran Luming berpacu. Tubuhnya tidak berhenti. Ia terus-menerus melesat dan menghindari beberapa teknik abadi yang menyerangnya. Namun, para master klan Xiu ini sangat kuat. Mereka terus mengeluarkan teknik abadi yang meliputi seluruh area. Bahkan alam semesta setengah langkah lainnya tidak akan dapat menghindarinya dan akan mudah dibunuh. Luming tidak hanya harus menghindari serangan para ahli klan Ce, tetapi dia juga harus menghindari anak panah. Itu sangat melelahkan dan ruang geraknya terus menyusut. Kita harus bergegas keluar. Luming sangat jelas bahwa ia harus keluar dari pengepungan dan menjauhkan diri dari orang-orang ini. Jika ia terus dikepung, cepat atau lambat ia akan mati. Luming menghitung cepat dalam benaknya, mencari terobosan. Tak ada satupun ahli klan Xiu yang lemah, dan mereka semua telah menggabungkan lebih dari 30.000 untaian kekuatan kekacauan Upanisad. Ini sungguh mengejutkan. Di masa lalu, hanya segelintir orang di samudera semesta yang mampu menggabungkan 30.000 Upanisad kekuatan kekacauan. Sebelum Kaisar Ming bereinkarnasi, dia mungkin telah mencapai tingkat itu. Yan Heng juga mendekat. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan kenyataan bahwa tak seorang pun membimbingnya. Alam semesta setengah langkah merupakan langkah penting menuju tingkatan alam semesta. Akan tetapi, alam semesta setengah langkah di lautan alam semesta semuanya meraba-raba sendiri. Mereka maju dalam keadaan linglung dan tidak ada seorang pun yang membimbing mereka. Beberapa ahli bela diri tingkat alam semesta, seperti Sui Yuzu dan tiga kemurnian Tao, bahkan tidak berani menunjukkan diri mereka sendiri demi menghindari ras langit. Lagi pula, tidak ada gunanya membiarkan mereka menunjukkan diri. Mereka sendiri juga telah berhasil menembusnya secara tidak sengaja, dengan bakat, peluang, dan akumulasi yang luar biasa. Hanya ada satu jalan bagi mereka, dan jalan itu tidak cocok bagi orang banyak. Di sisi lain, dunia semesta sejati dipenuhi oleh ahli bela diri tingkat semesta dan banyak ahli bela diri tingkat penciptaan. Dunia itu telah membentuk sebuah sistem, dan mereka yang berada di alam semesta setengah langkah memiliki banyak pengalaman dan dapat belajar darinya. Tentu saja, mereka tahu pentingnya mengintegrasikan ultimat kekacauan. Di lautan semesta, ras langit memiliki 6 tingkatan semesta dan 2 leluhur yang mewarisi sebagian ingatan Sang Pencipta. Mereka mungkin tahu lebih banyak, tetapi mereka mungkin tidak serta-merta mewariskannya. Luming bahkan curiga bahwa kedua leluhur langit itu sengaja mengendalikan jumlah ahli di langit. Kedua leluhur ras langit ingin melahap kekuatan para penguasa penciptaan untuk menerobos ke alam penciptaan. Makhluk-makhluk agung yang lahir harus menyerap kekuatan samudera semesta dan bersaing dengan para leluhur untuk mendapatkan sumber daya secara tidak langsung. Ada satu hal lagi. Ras langit tingkat alam semesta termuda telah lahir puluhan ribu tahun bintang yang lalu. Luming punya alasan untuk curiga bahwa leluhur ras surga tengah mengendalikan jumlah ahli bela diri tingkat alam semesta di ras surga, dengan mempertahankan jumlah tingkat alam semesta tetap 6. Untuk satu hal, mereka dapat menghindari persaingan dengan mereka untuk mendapatkan sumber daya di lautan semesta. Untuk hal lain, mereka dapat dengan mudah dikendalikan. Lagi pula, makhluk tingkat semesta terlalu kuat. Akan sulit mengendalikan mereka jika jumlahnya terlalu banyak. Bagaimanapun, 6 tingkatan alam semesta akan cukup untuk membantu mereka mengendalikan lautan alam semesta. Pikiran-pikiran ini hanya terlintas di benak Luming. Saat berikutnya, dia telah menentukan arah untuk keluar dari pengepungan. Ledakan, ledakan. Tangan Luming mengepak seperti sayap ROC dan dia melepaskan 2 teknik abadi.
Seekor banteng raksasa tengah menyerang salah satu makhluk kuat milik klan Xiu sambil menghalau sebilah pedang cahaya. Lu Ming merasakannya dengan cermat dan menyadari bahwa suku Qiang ini adalah yang terlemah di antara lebih dari 10 anggota suku Qiang. Namun, yang terlemah hanyalah relatif. Kekacauan yang telah diintegrasikan oleh klan Ce jauh melampaui Lu Ming. Jika Lu Ming tidak menggunakan teknik abadi miliknya, akan sangat sulit untuk mengalahkan pihak lain. Oleh karena itu, Lu Ming diam-diam mengeluarkan kitab suci tombak tanpa batas. Kilatan tombak yang sangat tajam tersembunyi di kepala banteng raksasa itu. Banteng raksasa itu melangkah ke udara dan menghancurkan teknik abadi lawan dalam sekejap. Ia menghantam tubuh lawan, dan wajahnya berubah drastis. Tubuhnya terlempar seperti bola kulit. Itu adalah teknik surgawi dari klan Kuda Bulan dan klan Babi Hutan Dewa. Dia berasal dari klan Xia. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan teknik surgawi klan Kuda Bulan dan klan Babi Hutan Dewa? Dan itu sangat kuat. Itu sudah disempurnakan. Bagaimana itu mungkin? Petik 2. Semua anggota klan Xiu yang hadir terkejut. Sebenarnya dia sudah sangat terkejut saat Lu Ming memukul banteng raksasa itu. Inilah efek yang diinginkan Lu Ming. Asyik, dia bergegas keluar dari celah itu. Suara mendesing. Sebuah anak panah melesat ke arahnya, membidik dantian Lu Ming. Panah kedua, ekspresi Lu Ming berubah drastis. Jelaslah bahwa Huaiyan telah menembakkan anak panah kedua secara diam-diam. Ia tampaknya telah menduga bahwa Lu Ming akan keluar dari arah ini. Ia telah menyembunyikan anak panah kedua di kegelapan dan melancarkan serangan kejutan, membuat Lu Ming lengah. Lu Ming benar-benar terkejut. Kecepatan anak panah itu begitu cepat sehingga Lu Ming tidak bisa bereaksi. Saat bahaya mendekat, otot-otot di sekujur tubuh Lu Ming langsung menegang. Energi surgawi dan aturan esoterisnya beredar secara otomatis, dan dia bergerak ke samping hampir secara naluriah. Aduh, anak panah itu mengenai tubuh Lu Ming. Namun, ia berhasil menghindari hantaman di bagian vitalnya. Pinggang Lu Ming meledak dan sepotong besar daging berubah menjadi buih darah, meledakkan lubang besar di pinggangnya. Namun, kecepatan Lu Ming tidak melambat sama sekali. Dengan suara swoosh, ia melesat maju sejauh ratusan ribu mil, memperlebar jarak antara dirinya dan kerumunan. Bab 5808, bertemu Liu Qing. Mengejar. Huaiyan berteriak dingin dan mengejar Lu Ming dengan wajah muram. Panah keduanya merupakan serangan diam-diam, tetapi Lu Ming berhasil menghindarinya. Ia sangat kesal. Yang terpenting, ia dipenuhi rasa ingin tahu tentang Lu Ming. Seorang penduduk asli klan Xia, yang telah ditempatkan di dunia nyata, benar-benar telah menguasai teknik abadi tipe kecepatan yang begitu kuat. Hal ini membuatnya iri. Yang terpenting, bagaimana Lu Ming tahu cara menggunakan teknik surgawi klan Kuda Bulan dan klan Babi Dewa. Dan apinya begitu kuat, rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Dia ingin tahu. Jika dia ingin mengetahui semua ini, dia harus menekan Lu Ming terlebih dahulu. Dia memimpin lebih dari 10 ahli klan Xiu yang setengah langkah ke alam semesta dan mengejar Lu Ming. Namun, mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan Lu Ming dan segera kehilangan jejaknya. Wajah lebih dari 10 prajurit klan Xiu semuanya menjadi gelap. Aku tidak menyangka penduduk asli klan Xia memiliki karakter seperti itu. Sepertinya aku tidak bisa meremehkan penduduk asli klan debu ini. Kau benar, tapi yang membuatku penasaran adalah, bagaimana orang ini tahu cara menggunakan teknik surgawi klan Kuda Bulan dan klan Babi Hutan Dewa. Mungkinkah kedua klan itu mewariskannya padanya? Itu tidak mungkin. Teknik surgawi orang itu jelas telah mencapai kesempurnaan. Tanpa waktu kultivasi yang lama, bagaimana dia bisa memahaminya hingga tingkat seperti itu? Ada kemungkinan lain. Mereka mungkin ditinggalkan oleh suku Kuda Bulan dan suku Babi Hutan Dewa dari pertemuan musim semi sejati terakhir. Itu tidak mungkin. Setiap kali pertemuan musim semi sejati berakhir, para ahli alam ciptaan akan bergantian menyapu seluruh alam semesta untuk menghilangkan semua jejak. Mereka takut meninggalkan jejak yang akan membuat penduduk asli ras debu waspada dan mencegah mereka bereproduksi secara normal. Para prajurit klan Xiu ini berdiskusi cukup lama, namun tidak dapat mencapai suatu kesimpulan. Orang itu mungkin telah mendengar pembicaraan kita sebelumnya dan tahu bahwa seseorang telah diam-diam bergabung dengan pihak kita. Ibu kota Kekaisaran Yue yang agung pasti akan siap. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seseorang berkata, ikuti rencana semula. Hua Yao berkata, matanya berbinar.
Mengikuti rencana semula, yang lain semua tampak bingung. Karena rencana mereka telah terbongkar, mengapa mereka masih harus melanjutkan rencana semula? Pertama, orang itu hanya mendengar bahwa ada pengkhianat di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung, tetapi dia tidak tahu siapa orangnya. Dia mungkin tidak dapat mengetahuinya. Kedua, dia tidak tahu kapan tepatnya serangan gabungan kita. Kita masih punya kesempatan. Selain itu, kirimkan pesan ke Kekaisaran Feng yang agung dan suruh 1 atau 2 dari 10 Jenderal Hua datang, untuk berjaga-jaga. Kata Huayan. Yang lain mengangguk. Rencana ini memang bisa dilaksanakan. Lebih jauh lagi, jika Jenderal Huasi bisa datang, peluang mereka akan jauh lebih tinggi. Ada 10 Jenderal Huaten, dan mereka semua adalah ahli tingkat atas di alam semesta setengah langkah istana sejati Qi kuno. Bahkan yang terlemah pun lebih kuat dari Huayan. Yang terkuat di antara mereka hampir setara dengan putra sejati dan putri sejati. Kali ini, lebih dari setengah dari mereka mengikuti putra sejati dan putri sejati lainnya ke tanah yang menakjubkan dengan peluang tingkat tinggi untuk memperjuangkannya. Namun, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka menjadi tuan rumah perburuan penduduk asli klan Xia dan memanen jiwa mereka. Kekaisaran Dafeng, salah satu dari 13 kekaisaran klan Xia, memiliki beberapa dari 10 Jenderal Hua yang bertahan. Mereka kembali ke lembah dan melanjutkan diskusi mereka. Lu Ming terbang jauh-jauh dan menemukan tempat tersembunyi. Dia bersembunyi di sana, meminum beberapa tetes obat abadi, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Sebuah lubang besar telah meledak di pinggangnya, dan suatu kekuatan penghancur yang mengerikan tengah mengebor dengan panik ke bagian-bagian lain tubuhnya, mencoba menghancurkan tubuh dan jiwanya yang abadi. Untungnya, hal itu dapat ditekan oleh energi surgawi Lu Ming. Tubuh Lu Ming bersinar saat ia memurnikan cairan obat dari obat abadi. Suara mendesis terdengar dari pinggangnya. Lu Ming mengeluarkan massa energi penghancur terakhir dan ia meraihnya di tangannya. Jumlah niat kekacauan mendekati 40.000. Lu Ming bergumam. Bola energi ini berisi energi abadi Huayan, dan dari bola energi abadi ini, seseorang dapat mengetahui secara kasar kekuatan Huayan. Ada sekitar 40.000 jenis kedalaman kekacauan. Itu melampaui alam semesta setengah langkah manapun di lautan alam semesta yang diketahui Lu Ming. Tidak heran dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Lu Ming sendiri bukanlah tandingannya, kecuali dia menggunakan semua kemampuannya, seperti kitab suci tombak tak terbatas yang melampaui batasnya. Setelah mengeluarkan sejumlah besar energi penghancur, luka-luka Lu Ming pulih dengan cepat dan dia sembuh sepenuhnya dalam waktu singkat. Ada pengkhianat di Kekaisaran Yue yang agung. Jika Kekaisaran Yue yang agung tidak siap, mereka pasti akan kalah. Lu Ming merenung sejenak dan memutuskan untuk memberitahu Liu Qing tentang berita ini. Dia masih berhati lembut. Lu Ming meninggalkan tempat itu dan menuju ibu kota Dayue. Ibu kota Kekaisaran Yue yang agung itu luas dan tak terbatas. Tembok-tembok kota yang megah membentang sejauh mata memandang. Tembok kota diselimuti cahaya dan ditutupi oleh formasi. Di tembok kota, ada pasukan abadi yang berpatroli setiap saat. Lu Ming mengeluarkan jimat transmisi suara giok yang diberikan Liu Qing kepadanya sebelum dia pergi. Dengan sebuah pikiran, dia mengirim sebuah pesan ke jimat giok transmisi suara. Dengan suara swoosh, jimat giok transmisi suara itu terbang keluar. Terbentuknya ibu kota Kekaisaran Yue yang agung tidak menghalangi jimat transmisi suara giok, karena masyarakat ibu kota Kekaisaran Yue yang agung juga harus memperhatikan situasi bagian lain kekaisaran setiap saat dan menerima informasi setiap saat. Setelah mengirim pesan, Lu Ming menunggu dalam diam. Tidak lama kemudian, Lu Ming menerima pesan dari Liu Qing, yang memintanya untuk menemuinya di suatu tempat. Bulan tampak terang dan bintang-bintang jarang, sedangkan awan gelap menggantung di langit. Lu Ming diam-diam tiba di Gunung Wu, yang berada di sebelah utara ibu kota Kekaisaran Dayue. Seperti yang diharapkan, dia melihat Liu Qing. Senior Lucy, kau benar-benar datang. Aku tahu kau tidak akan duduk diam dan melihat ibu kota Kekaisaran Yue yang agung dihancurkan. Liu Qing tersenyum cerah saat melihat Lu Ming. Saat ini, Kekaisaran Yue yang agung sedang menghadapi tekanan yang sangat besar. Jika seorang ahli hebat seperti Lu Ming bergabung dengan mereka, situasinya akan jauh lebih baik. Aku mencarimu hari ini karena aku telah menemukan informasi penting yang menyangkut kelangsungan hidup ibu kota Kekaisaran Yue yang agung.
Lu Ming tidak menyangkalnya. Ini menyangkut kelangsungan hidup Kekaisaran Yue yang agung. Wajah Liu Qing berubah dan menjadi serius. Aku tidak sengaja mendengar bahwa ada pengkhianat di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Selain itu, dia mengendalikan salah satu pangkalan susunan pertahanan kota. Jika saatnya tiba, dia akan menghancurkan pangkalan susunan itu, membuka gerbang susunan, dan membiarkan musuh memasuki ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Kata Lu Ming. Wajah Liu Qing berubah lebih buruk lagi. Hanya ada 7 pangkalan utama dari susunan pertahanan, dan semuanya dijaga oleh 7 jenderal. Mungkinkah pengkhianat itu adalah salah satu jenderal? Ini tentu saja merupakan masalah besar. Seorang jenderal memiliki kedudukan tinggi dan kekuasaan besar. Ia tidak hanya berkuasa, tetapi juga mengendalikan tentara yang abadi. Pemberontakan pemimpin militer mengguncang fondasi negara. Jika dia tidak mengetahuinya, ibu kota Kekaisaran Yue yang agung akan benar-benar hancur. Liu Qing tidak meragukan keaslian kata-kata Lu Ming. Lu Ming telah membunuh musuh yang kuat dan menyelamatkan mereka. Tidak ada alasan baginya untuk berbohong padanya. Senior, apakah Anda tahu siapa jenderal itu? Kata Liu Qing. Entahlah. Aku ketahuan saat genting dan hanya bisa mundur. Aku bahkan tidak mendengar waktu pasti penyerangan mereka. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Liu Qing berjalan maju mundur, memikirkan tindakan balasan. Akan tetapi, dia tidak dapat menemukan ide bagus meskipun telah berpikir lama. Ketujuh jenderal itu semuanya tersangka. Namun bagaimana cara menyelidikinya adalah suatu masalah. Pencarian jiwa tidak diragukan lagi merupakan metode yang paling sederhana dan paling langsung. Tapi orang macam apa jenderal itu? Bagaimana mungkin dia mengizinkanmu mencari jiwanya? Jika kau benar-benar melakukannya, mungkin ada lebih dari satu jenderal yang akan mengkhianatimu. Bab 5809, Ujian Pengajar Kekaisaran. Senior, apakah Anda punya cara untuk mengajari saya? Pada akhirnya, Liu Qing menatap Lu Ming dengan pandangan memohon bantuan. Harus dikatakan bahwa Liu Qing sangat anggun dan memiliki gaya yang berbeda. Ia disebut sebagai Dewi Perang oleh orang-orang yang tersisa dari dinasti Yue yang agung, dan ia mungkin akan menjadi jenderal termuda di masa depan. Ia mengenakan baju perang yang ketat dan tipis, yang dengan jelas menonjolkan sosoknya yang gagah berani. Rambutnya diikat menjadi ekor kuda, dan ia tampak heroik. Namun, saat ini, dia memohon pada Lu Ming seperti seorang gadis kecil. Temperamen yang kontradiktif ini membuat orang sulit untuk menolak, terutama pria. Sebenarnya Lu Ming tidak bermaksud menolaknya. Dia berencana untuk menggabungkan kekuatan dengan Kekaisaran Yue yang agung untuk menyongsong Aula Phoenix kuno yang sebenarnya. Awalnya dia tidak ingin terlibat dalam hal ini. Namun, setelah melihat formasi di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung, dia berubah pikiran. Dengan formasi sekuat itu, bahkan jika dia menghadapi musuh yang sangat kuat, dia akan punya waktu untuk mundur. Alasan lainnya adalah karena dia pernah mendengar dari Huaiyan dan yang lainnya tentang tanah dengan kesempatan yang menakjubkan. Sangat mungkin bahwa ibu kota Kekaisaran Yue yang agung berhubungan dengan tanah dengan kesempatan yang menakjubkan ini. Kesempatan itu sungguh luar biasa. Bahkan orang-orang di reruntuhan kuno True Hall pun sangat menginginkannya. Itu sungguh luar biasa. Jiwa abadi Lu Ming sulit disembuhkan. Dia hanya bisa mencoba peruntungannya. Dalam aspek ini, dia bisa memulai dari Kekaisaran Yue yang agung. Aku punya caranya, kata Lu Ming. Senior, mohon pencerahannya. Liu Qing sangat terkejut. Dia tidak menyangka Lu Ming benar-benar memiliki cara untuk mengalahkan musuh. Kita akan bermain dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kita akan membiarkan jenderal pemberontak menghancurkan pangkalan formasi, membuka pintu formasi, dan membiarkan musuh masuk. Kata Lu Ming. Wajah cantik Liu Qing berubah pucat. Jika kita membiarkan mereka masuk, bukankah kita akan mengundang serigala ke dalam rumah? Itulah yang mereka inginkan. Mereka memiliki banyak ahli. Tanpa formasi, kita tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Dia benar-benar tidak mengerti maksud Lu Ming. Tentu saja tidak semudah itu. Kita perlu mengubah tata letak susunan pertahanan dan lokasi pangkalan susunan secara diam-diam. Kita perlu mengubah kematian menjadi kehidupan dan kehidupan menjadi kematian. Kita perlu mengubah celah menjadi gerbang kematian. Mereka akan mencari kematian jika mereka masuk. Kata Lu Ming. Susunan besar kota ini diciptakan oleh para master susunan besar Kekaisaran Yue dengan darah, keringat, dan air mata mereka.
Sangat rumit dan sulit untuk memindahkannya. Apakah senior punya cara? Kata Liu Qing. Lu Ming mengangguk. Dia telah melihat susunan pelindung ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Itu memang rumit. Namun, orang yang telah menyiapkan susunan itu di masa lalu paling banyak adalah setengah langkah tingkat alam semesta, dan Lu Ming telah mewarisi warisan teknik susunan dari 3 kemurnian Taois. Pengetahuannya sebanding dengan tingkat alam semesta, jadi tidak sulit baginya untuk diam-diam memodifikasinya. Akan tetapi, diperlukan peta formasi yang lengkap. Saya ahli dalam formasi, tetapi saya butuh peta lengkap formasi sebesar itu yang tidak diketahui siapapun. Jika Anda bisa memberi saya peta formasi penjaga kota sebagai referensi, tidak akan ada masalah. Kata Lu Ming. Ini, Liu Qing ragu-ragu, dan ekspresinya terus berubah. Peta formasi lengkap bukanlah masalah kecil. Ini menyangkut hidup dan mati Kekaisaran Yue yang agung. Jika Lu Ming memiliki pikiran yang tidak setia, Kekaisaran Yue yang agung akan berada dalam bahaya setelah dia melihat peta lengkapnya. Ada apa? Kamu tidak percaya padaku? Lu Ming berkata. Dia bisa tahu apa yang dipikirkan Liu Qing. Senior salah paham. Hanya saja, peta formasi lengkap itu sangat penting dan hanya sedikit orang di ibu kota Kekaisaran yang memilikinya. Bahkan jika junior ini ingin mengambilnya, dia tidak akan bisa. Kata Liu Qing. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika aku tidak memiliki peta formasi yang lengkap. Selain itu, kamu harus tahu bahwa meskipun kamu mengandalkan formasi, kamu tidak akan bisa menghentikan serangan orang-orang dari istana sejati spanduk kuno. Ngomong-ngomong, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang orang-orang dari istana sejati spanduk kuno? Lu Ming bertanya. Kami menangkap beberapa dari mereka dan memperoleh beberapa informasi. Kami tahu bahwa mereka adalah anggota Balai Phoenix kuno dan berasal dari luar kosmos agung Jingzhen. Liu Qing menjelaskan secara singkat. Pemahaman mereka secara garis besar sama dengan pemahaman Lu Ming. Kalau begitu, kamu juga tahu seberapa kuat pihak lain. Jika kamu tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini, bisakah kamu melindungi ibu kota Kekaisaran Yue yang agung dengan masalah internal dan eksternal? Lu Ming hanya berkata acuh tak acuh. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Jika pihak lain bersikeras tidak mau bekerja sama, maka dia hanya bisa pergi. Liu Qing berjalan maju mundur, wajahnya terus berubah. Dia jelas sedang berjuang. Dia tahu bahwa Lu Ming benar. Aula reruntuhan kuno yang sebenarnya sangat kuat sejak awal. Ada lebih dari 40 alam semesta setengah langkah. Mereka hanya bisa melawan mereka dengan mengandalkan susunan. Sekarang, ada pengkhianat. Jika mereka tidak menemukan pengkhianatnya, nasib ibu kota Kekaisaran Yue yang agung dapat diprediksi. Sebenarnya, ibu kota Kekaisaran Yue yang agung tidak punya pilihan lain. Baiklah, aku akan pergi dan membujuk tuanku terlebih dahulu. Biarkan tuanku pergi bersamaku untuk membujuk Yang Mulia Kaisar. Liu Qing akhirnya membuat keputusan. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming dan memintanya untuk menunggu kabar darinya. Dia juga mengatakan bahwa jika tuannya dan kaisar tidak setuju, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencuri peta lengkap formasi tersebut. Tunggu, ini untukmu. Mungkin ini berguna untukmu. Lu Ming berkata dan memberikan sepotong batu giok pada Liu Qing. Ini adalah batu napas bayangan. Sebelumnya, dia telah menggunakan batu napas bayangan untuk merekam percakapan antara Huaiyan dan yang lainnya. Ini akan berguna bagi Liu Qing untuk meyakinkan gurunya dan Kaisar Negara Yue Agung. Indra perasa abadi Liu Qing tersapu dan dia menampakkan ekspresi bahagia. Dia berubah menjadi hantu dan menghilang di kegelapan malam. Lu Ming menunggu di tempat. Dia tidak menunggu lama. Malam berikutnya, dua sosok muncul di dekatnya. Selain Liu Qing, ada juga seorang lelaki tua. Dia memiliki wajah yang baik dan sikap seperti orang bijak. Senior Lu Ming, ini guruku. Guru Negara Kekaisaran Yue yang agung. Orang-orang memanggilnya Guru Negara Hao Shou. Liu Qing memperkenalkan mereka kepada Lu Ming. Salam, rekan Taois. Guru Kekaisaran Hao Shou membungkuk. Salam, Guru Negara. Lu Ming juga mengangguk sedikit. Dia bisa melihat bahwa pihak lain memiliki tingkat kultivasi setengah langkah menuju alam semesta. Namun, setengah langkah menuju alam semesta bukanlah apa-apa di hati Lu Ming. Kecuali jika itu adalah jenis yang telah menggabungkan banyak kekuatan kekacauan Upanishad. Akan tetapi, Guru Negara Hao Shou jelas tidak memiliki kemampuan itu.
Saya mendengar dari Kinger bahwa kekuatan rekan Taois itu sangat dalam dan Anda ahli dalam formasi. Kebetulan saya juga ahli dalam formasi. Tiba-tiba saya merasa ingin mempelajari beberapa keterampilan. Rekan Taois, tolong ajari saya. Guru Kekaisaran Hao Shou berkata dengan sopan. Lu Ming tersenyum. Ini sesuai dengan harapannya. Mereka hanya menguji kemampuan untuk melihat seberapa mampunya Lu Ming. Hanya ada begitu banyak alam semesta setengah langkah di 13 dinasti klan Xia dan mereka tahu semuanya. Namun, Lu Ming belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka tidak yakin karena dia ingin melihat diagram susunan lengkap saat dia datang. Silakan, kata Lu Ming. Hati-hati, rekan Taois. Guru kerajaan Hao Shu berteriak pelan. Dengan lambaian tangannya, selusin jimat formasi terbang keluar. Jimat formasi itu bersinar dan rune-rune menyebar, berubah menjadi rantai yang melilit Lu Ming. Pada saat yang sama, Guru Besar Kekaisaran Hao Shou melangkah maju beberapa kali dan melambaikan tangannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan formasi besar menyelimuti area dalam radius 10.000 mil. Ekspresi Lu Ming tampak santai. Ia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke udara. Seketika, rantai yang dibentuk oleh jimat susunan itu runtuh. Setelah itu, Lu Ming melangkah beberapa langkah. Setiap langkah tampaknya menginjak titik-titik vital formasi guru negara Hao Shou. Formasi itu bergetar terus-menerus dan sudut formasi itu runtuh setiap kali Lu Ming melangkah. Wajah guru kerajaan Hao Shou memerah. Kekuatan abadinya melonjak, dan kecepatannya dalam memadatkan rune meningkat. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia memadatkan rune, formasi itu tetap sulit dibentuk, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Bab 5810 Tahi Lalat muncul. Sesaat kemudian, guru kerajaan Hao Shou tiba-tiba berhenti dan mundur selusin langkah. Wajahnya memerah dan dia hampir muntah darah. Dalam hal teknik arai, dia benar-benar ditekan oleh Lu Ming. Dia memiliki pegangan yang kuat terhadap Lu Ming. Lu Ming jauh lebih kuat darinya dalam hal susunan. Dia akhirnya percaya bahwa Lu Ming mungkin benar-benar dapat mengubah tata letak susunan pertahanan tanpa diketahui siapapun. Keterampilan formasi rekan Daois sangat cemerlang, orang tua ini terkesan. Guru kerajaan Hao Shu membungkuk lagi. Kemudian, sebuah jimat giok muncul di tangannya dan dia menyerahkannya kepada Lu Ming dengan hikmat. Ini adalah peta lengkap formasi penjaga kota besar kota Kekaisaran Yue. Lu Ming memindainya dengan kesadaran abadi dan tahu bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Itu sangat terperinci. Setiap detail susunan pertahanan, bagaimana susunan itu disusun, dan bahan apa yang digunakan semuanya dijelaskan dengan jelas. Senior, ayo kita masuk ke kota, kata Liu Qing. Lu Ming mengangguk. Mereka bertiga menuju ibu kota Dayue. Rekan Taois, Yang Mulia bertanya apakah kita perlu melakukan persiapan lain selain mengubah tata letak formasi, kata guru negara Hao Shou dalam perjalanan. Kumpulkan semua kekuatan kita. Saat waktunya tiba, kita akan memusnahkan penjajah dari Istana Phoenix kuno yang sebenarnya. Lu Ming berkata singkat. Pada saat mereka memasuki ibu kota Dayue, Lu Ming telah memahami sepenuhnya susunan pertahanan kota dan segera mulai mengaturnya. Semua ini dilakukan secara rahasia. Liu Qing, guru negara, dan yang lainnya bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan semuanya normal. Faktanya, hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini, termasuk Liu Qing, penasihat kekaisaran Hao Shou, dan kaisar negara Yue Agung. Lu Ming memegang tanda kaisar negara Yue Agung dan diam-diam berjalan kemana-mana, mengubah tata letak deretan besar kota. Sebenarnya, itu tidak terlalu sulit. Mereka hanya mengubah tata letaknya, tidak membongkar dan menata ulangnya. Sebagian besar susunan perlindungan kota tetap tidak berubah, dengan fokus pada 7 pangkalan susunan yang penting. Prasyaratnya adalah pencapaian seseorang dalam formasi harus cukup tinggi untuk melihat ke bawah dari tempat yang tinggi dan memahami segalanya. Formasi itu seperti permainan catur yang bisa dimainkan Lu Ming sesuka hatinya. Tidak seorang pun tahu bahwa dia telah menyelesaikan perubahannya. 3 hari telah berlalu saat Lu Ming menyelesaikan perubahannya. Dalam 3 hari terakhir, aula reruntuhan kuno yang sebenarnya tidak menyerang lagi, mungkin karena mereka tidak percaya diri. Mereka tidak yakin apakah mata-mata yang mereka hadapi telah terungkap. Setelah 3 hari, mereka memastikan bahwa mereka tidak terekspos. Itu karena
Mata-mata, itu telah diam-diam mengirimi mereka berita bahwa tidak ada pergerakan di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Orang itu hanya mendengar bahwa ada mata-mata, tetapi kita tidak tahu siapa orangnya atau kapan dia akan bertindak. Tidak ada cara untuk menyelidikinya. Atau, orang itu baru saja tiba hari itu dan saya mengetahuinya. Dia tidak mendengar apapun. Petik 2. Hua Yan merenung. Lagi pula, indera spiritualnya sangat tajam, dan hanya sedikit makhluk yang ingin mendekat dan menguping pembicaraan mereka tanpa dia sadari. Bahkan jika ada, kekacauan pamungkas yang terintegrasi ke dalamnya jauh lebih unggul darinya. Lu Ming jelas tidak. Keraguan-raguan hanya akan menyebabkan kekacauan. Mari kita berpegang pada rencana awal dan biarkan ras yang lebih tinggi menguji kemampuannya. Hua Yan membuat keputusannya. Dalam sekejap, 3 hari berikutnya berlalu. Degup-degup-degup. Tiba-tiba, suara genderang perang bergema di seluruh ibu kota Kekaisaran Yue Raya. Sosok-sosok itu bergerak dan tentara abadi sudah siap di tempatnya. Di kejauhan, banyak berkas cahaya mendekat dengan cepat. Masing-masing dari mereka adalah seorang ahli. Jumlah totalnya lebih dari 150 orang. Hampir semua ahli dari istana sejati reruntuhan kuno di Kekaisaran Yue yang agung telah dimobilisasi. Sebelum mereka mendekati ibu kota, teknik abadi yang mengerikan diluncurkan. Teknik itu berubah menjadi cahaya abadi yang indah dan membombardir ibu kota. Pembentukan ibu kota Kekaisaran Yue yang agung diaktifkan, dan sesosok besar muncul di langit. Sosok itu mengenakan baju besi hitam, memiliki 4 kaki, dan memiliki tanduk tajam di kepalanya. Kabut hitam merasuki seluruh tubuhnya, dan ia memegang kapak raksasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Berkas cahaya surgawi jatuh ke barisan pertahanan, tapi semuanya terhalang. Membunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Lebih dari 150 orang bagaikan tentara abadi yang terdiri dari ratusan juta orang, bergerak maju dengan kecepatan yang tak terhentikan. Lu Ming bersembunyi dalam kegelapan dan mengamati. Formasi pelindung kota besar ibu kota Kekaisaran Yue memang kuat. Banyak tempat bersinar, memancarkan fluktuasi yang mencengangkan dan menyediakan aliran energi yang tak ada habisnya. Lu Ming melihat ada gumpalan lumpur merah di utara ibu kota Kekaisaran. Gumpalan itu terus-menerus memancarkan energi yang mencengangkan. Gumpalan itu sebenarnya mengandung aura, kekuatan sejati. Di selatan, ada sepotong tulang yang memancarkan energi yang lebih mengejutkan. Pada saat yang sama, tulang itu juga memiliki aura nyata yang beredar. Ada hal serupa di barat, timur, dan pusat ibu kota Kekaisaran yang menyediakan energi. Itulah sebabnya formasi ini begitu kuat dan dapat memblokir serangan istana sejati Phoenix kuno. Sepertinya apa yang dikatakan Hua Yan benar. Kekaisaran Yue yang agung pasti telah memperoleh semacam kesempatan. Tulang-tulang lumpur merah ini semuanya berhubungan dengan ahli bela diri tingkat alam semesta. Lu Ming memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Istana kuno yang sebenarnya hanya menguji coba dan tidak bekerja sama dengan mata-mata itu. Setelah memastikan tidak ada masalah, mereka akhirnya mulai bertindak. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di selatan ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Asap dan debu memenuhi udara, dan membubung hingga puluhan ribu mil ke udara. Sebuah lubang besar telah diledakkan di tembok kota, dan sebuah lubang besar juga telah muncul di susunan pelindung kota. Sebuah pangkalan formasi penting telah diledakkan, dan formasi perlindungan kota tidak berfungsi dengan baik. Cahayanya dengan cepat meredup, dan kekuatannya juga menurun dengan cepat. Jun Buyue, itu kamu, dasar pengkhianat. Raungan marah datang dari Kaisar Yue yang agung. Jun Buyue adalah salah satu dari 10 jenderal besar Yue agung. Ia adalah seorang pria parubaya dengan wajah putih bersih tanpa janggut. Ia memiliki tubuh ramping dan tampak bijaksana. Faktanya, Jun Buyue adalah salah satu dari 10 jenderal teratas. Ia terkenal karena kecerdasan dan akalnya. Kaisar Negara Yue Agung, penasihat Kekaisaran Hao Shou, dan Liu Qing tidak pernah menyangka bahwa Jun Buyue sebenarnya seorang pengkhianat. Orang bijak menyerah pada keadaan. Kalian tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Ya, jawab Jun Buyue acuh tak acuh. Dia memimpin sekelompok bawahan kepercayaannya dan membunuh pasukan abadi yang ditempatkan di daerah itu. Para ahli dari istana sejati reruntuhan kuno memanfaatkan kesempatan itu dan menyerbu masuk. Jumlah mereka sekitar 100 orang. Orang-orang ini semuanya adalah anggota ras atas dari aula reruntuhan kuno yang sebenarnya.
Ras Siu tidak menyerang, tetapi tetap tinggal di belakang. Bunuh, musnahkan mereka dan panen jiwa mereka. Lebih dari 100 ahli dari reruntuhan kuno True Palace berteriak dan bergegas ke celah. Para prajurit abadi itu bukanlah tandingan mereka. Jiwa mereka sedang dipanen dan disimpan dalam Soul Gathering Pearl. Penasihat Kekaisaran Hao Shou, Kaisar Yue Agung, dan yang lainnya memimpin pasukan mereka untuk menghalangi. Seekor belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Seseorang dari reruntuhan kuno istana sejati berkata dengan arogan. Mereka berhak bersikap arogan. Mereka memiliki hampir 30 alam semesta setengah langkah, sedangkan dinasti Yue yang agung hanya memiliki sedikit. Meskipun para pemimpin militer dari arah lain bergegas datang, itu masih belum cukup. Jun Wu Yue, matilah. Penasihat Kekaisaran Hao Shou berteriak dan melemparkan lebih dari selusin jimat. Namun, jimat-jimat itu dengan mudah dihalangi oleh dua ahli dari Aula kuno sejati. Jun Bu Yue memimpin anak buahnya dan mundur ke dalam istana, berkumpul kembali dengan istana untuk memburu tentara abadi dinasti Yue yang agung. Kaisar Yue Agung, penasihat Kekaisaran Hao Shou, dan yang lainnya memimpin sejumlah besar pasukan abadi untuk membentuk formasi guna melawan, tetapi mereka tetap tidak sebanding dengan musuh dan terpaksa mundur. Sekalipun jenderal lainnya datang, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kemenangan berada di tangan Istana Phoenix kuno yang sebenarnya. Namun, Huayan masih tidak membawa pasukannya untuk menyerang. Bab 5811, beraninya kau menipuku. Para ahli klan Siu tidak bergerak. Mereka berdiri di luar formasi dan mengamati. Para ahli dari reruntuhan kuno True Palace memiliki keunggulan mutlak, jadi mereka tidak perlu cemas. Jika ras atas dapat menghancurkan ibu kota, maka itu akan menjadi yang terbaik. Jika ibu kota masih memiliki kartu truf, maka dia dapat memaksanya keluar. Singkatnya, mereka tidak bisa mengambil risiko dengan mudah. Klan C tidak bergerak. Tentu saja, Lu Ming juga tidak bergerak. Tujuannya adalah menunggu klan C jatuh ke dalam perangkap mereka dan kemudian menghancurkan mereka. Namun, rakyat ibu kota Kekaisaran Yue yang agung tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Apakah mereka punya kartu truf lainnya? Lu Ming merenung. Ia merasa bahwa Kekaisaran Yue yang agung masih memiliki kartu truf lainnya. Kalau tidak, mereka pasti akan meminta bantuannya. Namun, mereka tidak melakukannya. Hah! Tiba-tiba, tatapan Lu Ming beralih ke kedalaman ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Tekanan yang kuat datang dari sana. Dalam keadaan linglung, seolah-olah awan gelap yang tebal sedang membubung, menutupi dunia. Degup-degup-degup, tanah bergetar seolah-olah sekelompok binatang raksasa tengah menyerbu. Saat berikutnya, kabut hitam mengepul dan sejumlah sosok muncul. Itu bukan binatang raksasa, tetapi anggota klan Xia. Namun, orang-orang ini berada dalam kondisi yang sangat istimewa. Rambut panjang mereka seperti air terjun, mata mereka ganas, dan mereka penuh dengan ki jahat. Kulit mereka hitam seperti besi hitam, dan mereka dikelilingi oleh kabut hitam. Jumlah mereka sekitar 30. Orang-orang ini meraung saat mereka menyerbu ke dalam kelompok ahli dari Aula Real kuno dan bertarung dengan mereka. Untuk sesaat, mereka benar-benar menghalangi lebih dari 100 ahli dari Aula Real kuno. Bukan hanya Huayan dan yang lainnya yang terkejut dengan kekuatan tempurnya, bahkan Lu Ming pun terkejut. Dia sudah menduga kalau ibu kota Kekaisaran Yue yang agung masih punya kartu truf, tapi dia tidak menyangka kartu trufnya akan sekuat itu. Aneh, kelihatannya seperti zombie, tapi tidak benar-benar seperti zombie. Lu Ming mengamati dengan saksama. Lebih dari 30 orang berkulit gelap bagaikan senjata abadi. Mereka kebal dan tak takut mati. Mereka bertarung dengan gila-gilaan, mengabaikan pertahanan mereka sendiri. Yang terpenting adalah kabut hitam di sekitar tubuh mereka sangat beracun. Ada sekitar 9 Raja Abadi transformasi di Istana Sejati Reruntuhan Kuno yang secara tidak sengaja tersentuh oleh jejaknya. Tubuh mereka berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang mencengangkan dan mengeluarkan bau busuk. Kabut hitam itu seperti racun mayat jenis khusus. Aku hampir tidak bisa dianggap sebagai zombie. Lu Ming bergumam. Tentu saja, ada zombie yang kuat dan lemah. Yang kuat bahkan dapat menekan alam semesta setengah langkah biasa, sedangkan yang lemah sebanding dengan 9 transformasi Raja Abadi. Beberapa teriakan terdengar saat 9 Raja Abadi transformasi Istana Zen kuno dirobek sampai mati. Ekspresi Huayan berubah gelap. Huayan, haruskah kita bergerak?
Seseorang bertanya kepada Huaiyan, siapapun yang berani memanggilnya dengan namanya pasti memiliki status tinggi di suku Qiang. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Ras-ras yang lebih tinggi baru saja mulai panik. Begitu mereka tenang, mereka akan menang. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Mereka tidak punya kartu truf lainnya. Hua Yao berkata, keserakahan di matanya semakin kuat. Fakta bahwa dinasti Yue Agung mampu mengeluarkan kartu truf sekuat itu menunjukkan bahwa dinasti Yue Agung telah menemukan kesempatan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan, prediksi Huaiyan benar. Ada lebih dari 100 ahli di istana sejati reruntuhan kuno. Mereka memang lebih kuat, namun, mereka lengah pada awalnya dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Beberapa Raja Abadi Transformasi 9 bahkan terbunuh. Namun, mereka cepat beradaptasi. Dengan beberapa orang melawan zombie, mereka segera membalikkan keadaan dan mulai menang lagi. Penasihat Kekaisaran Hao Shou dan Kaisar Yue yang agung bergabung dalam pertempuran dengan para jenderal lainnya, tetapi mereka tetap tidak dapat membalikkan keadaan. Mereka mundur saat bertempur, secara bertahap mundur ke area inti ibu kota Kekaisaran. Sepanjang jalan, mereka meninggalkan sejumlah besar mayat tentara abadi. Sepertinya mereka tidak punya kartu truf. Bunuh. Huaiyan memberi perintah dan menyerbu terlebih dahulu. Dia memimpin para ahli klan Xiu ke celah formasi pertahanan kota. Dia ingin bergabung dengan ras atas dan menghancurkan ibu kota Yue yang agung dalam satu gerakan. Dia akhirnya masuk. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia menunjuk jarinya dan rune terbang ke tanah dan menghilang. Pada saat yang sama, ia mengirimkan indera abadinya untuk menembus titik-titik penting susunan itu. Asyik. Formasi perlindungan kota bergetar dan mulai mengubah lintasannya. Celah itu dengan cepat menghilang dan sebuah lonceng besar turun dari langit, menekan Huaiyan dan yang lainnya. Tidak bagus, kita sudah terjebak. Formasi itu tidak hancur. Jun Buyue telah mengkhianati kita. Prajurit klan Xiu meraung. Wajah Jun Buyue dipenuhi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas telah menghancurkan bagian penting dari pangkalan arai dan membuka arai tersebut. Secara logika, kekuatan arai seharusnya telah sangat berkurang. Apa yang terjadi sekarang? Dia tertegun. Blokir itu. Hua Gui meraung saat energi abadinya melonjak. Dia memegang busurnya dan menembakkan taringnya ke langit seperti anak panah, mengenai lonceng. Para master klan Xiu lainnya juga melancarkan serangan mereka, menggunakan senjata abadi dan teknik abadi mereka. Puluhan sinar cahaya abadi membombardir lonceng itu terus-menerus. Klang-klang-klang. Lonceng itu bergetar dan benar-benar terlempar ke atas. Jun Buyue, kamu berani menipuku. Kamu cari mati saja. Sebuah bola cahaya jiwa muncul di tangan Huaiyan. Sebelumnya, demi meraih kepercayaan Huaiyan dan membuktikan kesungguhannya dalam penyerahan diri, Jun Buyue telah menyerahkan separuh jiwanya yang abadi kepada Huaiyan. Bola cahaya jiwa di tangan Huaiyan adalah setengah dari jiwa abadi Jun Buyue. Tidak, Tuan Muda Hua, jangan tertipu. Aku tidak mengkhianatimu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Jun Buyue meraung, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Tetapi mengapa Huaiyan mempercayainya? Wah, energi surgawi melonjak saat dia meremas, dan cahaya jiwa di tangan Huaiyan meledak. Ah! Jun Buyue memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Auranya melemah dengan cepat. Dengan setengah dari jiwa abadinya hancur, dia terluka parah, dan tingkat kultivasinya menurun drastis. Pada saat itu, Lu Ming terus mengaktifkan formasi dan lonceng besar terus menekan Huaiyan. Aktifkan formasi pelindung kota. Suara Kaisar Negara Yue Agung menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Di posisi penting dari susunan pertahanan, ada sejumlah besar prajurit abadi yang menjaganya. Pada saat ini, para prajurit abadi ini bekerja sama sepenuhnya dengan Lu Ming untuk mengaktifkan susunan pertahanan. Sosok yang melayang di udara di atas ibu kota Dayue bergerak. Ia menghunus kapak raksasa dan menebas ras atas. Sosok dan lonceng itu adalah perwujudan utama dari susunan pertahanan kota. Itu dapat digunakan untuk mempertahankan dan membunuh musuh. Kekuatannya sangat mengejutkan. Puff! Kapak perang jatuh dan dua Raja Abadi Transformasi 9 terbunuh. Bahkan alam semesta setengah langkah terpotong menjadi dua. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah. Huaiyan dan yang lainnya masih mengerahkan segenap tenaga mereka untuk menghalangi bel itu.
Para anggota ras atas berkumpul bersama untuk melawan raksasa. Mereka harus menghadapi sosok besar di satu sisi dan zombie di sisi lain. Itu sangat melelahkan dan mereka terpaksa mundur. Ayo, kita aktifkan formasinya. Kaisar dan penasehat Kekaisaran Negara Yue Agung memimpin para jenderal dan tentara abadi ke berbagai pangkalan susunan-susunan besar kota. Dengan partisipasi mereka, kekuatan formasi meningkat pesat. Lumpur merah dari utara, Panji tulang dari selatan, dan seterusnya, memiliki aliran kekuatan yang stabil mengalir ke formasi pelindung kota. Dentang, kekuatan lonceng itu meningkat pesat, menghancurkan serangan balik Huaiyan dan yang lainnya, dan mereka pun tertekan di dalam lonceng itu.